Assalamualaikum Gagares. Oke, hari ini PS Gar berada di acaranya Sampurasun Bobotoh bersama Persib ya. Jadi hari ini ada bincang-bincang mantan pemain Persib Erlangga Sucipto dan juga Ferdiansah pemain Persib aktif ya. Langsung aja kita cek sound guys. Cekidot. Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Hari ini kita akan bahas apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu hari ini kita bahas apa? Dapat hadiah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak hari ini kita akan bahas apa? Bahas apa Kang? Hari ini? Bahas Persib ya, atuh ya, bahas Persib ya. Hari ini kita akan berbicara soal performa Persib pastinya ya, Bobotoh ya. Persiapan Persib untuk pekan ke-11 Liga 1 yang akan menghadapi Borneo besok, bener ya? Betul. Terus juga ngomongin ACL 2 juga ya. Dan pastinya masih banyak lagi topik-topik menarik yang bakal kita bahas sore hari ini Bobotoh. Dan jangan lupa nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya, buat kamu siap-siap. Plus semuanya udah pada pegang kupon? Mana coba lihat. Mana kuponnya? Oke, disimpan baik-baik ya. Karena nanti akan ada raffle tiket pertandingan Persib versus Borneo besok. Buat 3 orang menang tiket ya. Siap-siap ya, jangan dibuang ya si kuponnya. Nanti kita akan raffle plus lain hari ini Bobotoh juga bisa mendapatkan tiket pertandingan Persib versus Borneo. Ada juga jersey. Mau jersey, mau tiket AA? Dua-duanya. Berikutnya kita panggil selanjutnya Bobotoh ini. Kasih tepuk tangan lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol sekali lagi ya Bobotoh. Jadi jangan lupa buat kamu yang sudah punya pertanyaan buat Arombo dan juga Kang Ferdi, nanti siap-siap langsung ditanyakan. Halo, apa kabar Ferdi? Silakan. Oke, kita akan langsung di BLA. Kalau pandangan saya sendiri sih cukup senang ya. Sudah lama nggak bisa main lagi di BLA, dan kemarin pun setelah kembali lagi ke BLA latihan pertama kali menginjak lagi ke BLA tuh udah beda semuanya. Udah bagus, lapangan juga udah bagus kan. Cuman masih agak tipis gitu serunya, tapi semuanya udah bagus sih. Oke, nah ada nggak sih persiapan khusus dari tim sendiri untuk akhirnya kembali bisa beruntut lagi gitu ke GBLA untuk pertandingan besok di mana Ferdi? Ada persiapan khususnya nggak? Nggak ada sih. Ya kita cuman berlatih aja, menyesuaikan lagi ke lapangan lagi GBLA, dan ya buat pertandingan besok semoga kita udah siap semua sih, benar siap. Oke, baik teknis maupun non teknis ya pastinya buat besok ya. Nah, Aronggo gimana nih? Coba pandangan sebagai legend akhirnya bisa kembali ke GBLA. Ini kan sempet dikangenin gitu ya sama Bobotoh, bener nggak Bobotoh? Kapan main lagi di GBLA? Kapan? Nah gimana tuh Aronggo? Yes, di GBLA beneran pengalaman saya juga terakhir di 2018 ini sangat mengesankan karena waktu itu full. Ya, di stadion tuh full semua, Bobotoh hadir semua, itu menjadikan semangat dan motivasi untuk kita semua pemain dalam bertanding. Mudah-mudahan nanti juga kedepannya di GBLA ini bisa full lagi gitu. Jadi atmosfer yang luar biasa, yang kita punya Bobotoh yang sangat luar biasa ya. Saya harapkan kehadiran Bobotoh di GBLA nanti bisa full lagi. Ya, karena sekarang GBLA ini udah sama Persib nih. Betul. Nah, jadi mungkin banyak perubahan pasti nanti di sana dengan keamanannya, mungkin menikmati Persibnya pun lebih enak, bawa keluarga juga, bawa teman, bawa saudara juga pasti lebih nyaman. Oke, jadi kita gelorakan lagi ya Bobotoh ya, semangat bermain di GBLA ya. Boleh kasih tepuk tangan dong? Targetnya kan nanti ada doping, ada apa, kenapa tidak digunakan gitu. Satu banding gitu. Itu aja. Saya minta makanya Rogo. Oke, terima kasih. Mungkin tanggapan dari
dari sisi pemain kali ya, seperti apa, butuh pendampingan kah, apa itu dari psikolog ataupun dari pihak-pihak yang berwenang lah di sini, mungkinnya dari Arangga dan Ferdi, mungkin masing-masing tanggapan sebagai pemain. Ya, kalau menurut saya emang sekarang di behind tim di belakang pelatih ini semuanya Persib ini menurut saya udah profesional karena komplit ya. Persib pun punya dokter 2 ya, mungkin psikolog ini kalau sekarang itu psikolog nggak ada ya. Waktu zaman saya pernah ada, terus dulu zaman saya juga ahli gizi juga ada ya, mungkin kedepannya ya masukan bagus juga karena di tim-tim Eropa emang jadi tim pelatih itu punya mungkin sampai 30 asisten ya, itu termasuk fisik ya, asisten pelatih, terus gizi ya, dokter ya, analisis ya, jadi termasuk itu ya kan. Di kita mungkin baru setengahnya lah tim itu. Nah, mungkin kedepannya di Persib juga pasti akan lebih baik ingin lebih baik lagi ya, dengan tadi masukan mungkin ada psikolog ya atau yang lainnya untuk benar-benar pemain ini selalu ready, selalu siap dalam pertandingannya. Oke, Kang Ferdi mungkin mau menambahkan Ada lagi? waktu. Saya diwakilkan, idam ya? Cukup. Cukup idam, oke. Terjawab apa Kang? Oke, semoga nanti kita ada sesi diskusi lainnya bisa menghadirkan pihak yang memang bisa menjawab pertanyaannya dari Akang gitu ya, tidak hanya dari sisi pemain aja. Terima kasih Akang. Baik, ada lagi? Dari Cibiri, ya. Saya menanyakan kepada Kang Ferdi selaku pemain ya. Kang Ferdi kan pemain muda gitu ya. Sekarang itu persaingan itu di Persib itu memang berat gitu, dibilang sangat kompetitif gitu. Nah, banyak sekali pemain muda kita akademik dari Persib itu yang memang mencari jam terbang ke klub yang lain gitu. Nah, tapi ada juga yang memang masih setia di sini gitu, dengan gaji berapapun ataupun dengan menit bermain berapapun gitu. Nah, apa sih yang menjadi landasan Kang Ferdi ini masih tetap bisa setia loyal gitu sama Persib di saat rekan-rekan Kang Ferdi sudah banyak yang ini ya pindah tim gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab. Saya sebagai pemain muda di Persib, kenapa saya masih tetap di Persib, karena satu, saya emang cinta sama Persib dari kecil juga. Saya sebenarnya sebelum jadi pemain Persib juga saya bobotoh, suka nonton gitu. Dan alhamdulillah saya berkesempatan menjadi pemain Persib dan saya sangat bangga sekali. Di sisi lain emang benar saya ingin dapat menit bermain. Mungkin kalau saya keluar dari Persib mungkin lebih banyak lagi menit bermain. Cuman saya yakin suatu saat dan usaha saya, kerja keras saya bisa mendapatkan menit bermain. Insyaallah. Oke. Bagaimana sih Akang itu melihat perkembangan tim Persib gitu ya, dari zaman Akang main sampai sekarang gitu. Terus apa sih perubahan terbesar yang Akang rasain dari semenjak Akang bermain sampai detik ini? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Bagus pertanyaan. Luar biasa. Yes. Ya. Jadi perubahan yang dulu saya alami masih bermain ya sampai sekarang, saya rasa Persib ini perubahannya sangat luar biasa ya. Selalu dibenahi ya dari kekurangannya ya sampai sekarang ya mungkin mau bikin mes ya, training center ya. Nah itu yang masih belum proses ya, yang dulu kita nggak punya. Mudah-mudahan tahun depan atau berikutnya udah ada jadi gitu. Jadi sekarang juga kan GBLA udah dikelola sendiri sama Persib ya. Nah itu salah satunya. Sekarang banyak program-program Persib ya di tim maupun di luar tim, ini yang sangat bagus menurut saya, yang memudahkan bobotonya untuk bisa langsung ketemu dengan pemainnya, ya lebih dekat lagi ya. Terus di segala pemain juga saya rasa sekarang lebih maju lah ya, dari manajemennya lebih bagus, lebih luar biasa, karena di Persib ini tidak pernah namanya telat ya.
dapat gaji ya, bonus luar biasa ya. Itu yang saya rasakan ya. Jadi saya pun main di sini pun sangat sangat luar biasa, sangat bangga gitu ya dengan Persib ini, karena keluarga saya juga di sini. Jadi ya sampai sekarang pun saya selalu mensupport Persib gitu. Jadi mungkin mengundi biru mungkin kalau banyak orang tahu mungkin saya dari luar ya, karena emang saya berkarir sebelum masuk profesional saya di timnas U20 dulu, baru kemudian di Veterasi Sidoarjo ya 3 tahun. Nah alhamdulillah jadi itu baru saya masuk ke Persib Bandung selama 6 tahun. Ya, karena sebenarnya keluarga saya, ibu saya ini asli orang Bandung ya, rumah saya dekat sini ya, jadi asli orang Bawakan Siliwangi. Ibu saya juga dulu sebelum saya di Persib, ibu saya udah di Persib gitu, udah di ya dulu kalau sekarang namanya Persib Wanita ya, tapi kalau dulu namanya Putri Priangan. Jadi ibu saya juga dulu pemain bola gitu. Jadi darahnya ngalir ke saya gitu. Jadi alhamdulillah pas saya ke Persib, ini yang sangat saya impikan gitu. Alhamdulillah, jadi keluarga saya sekarang di Bandung semua ya. Inilah mungkin perjalanan hidup saya yang tidak bisa saya lupakan bersama Persib Bandung. Oke, kasih tepuk tangan dong. Mungkin dari pemain ya, kita tahu kalau di stadion sepi ya, nggak ada dukungan dari bobotoh, memang rasanya beda gitu ya. Atmosfernya sangat beda ya, dengan adanya full bobotoh gitu. Karena di saat hadirnya bobotoh di stadion itu, tim lawan pasti udah terkepir. Nah itu ya, makanya ya sekarang mudah-mudahan mungkin ada diskon sama bobotoh bobotoh yang lain ya, mungkin mudah-mudahan bisa cepat selesai ya. Kita support lagi, nanti kita support keadaan Persib apapun ya, kita dukung Persib, support Persib dengan hal-hal yang positif ya. Begitu kritik kok, itu nggak masalah ya. Tapi kritik yang membangun ya, biar pemain bisa bangkit, bisa percaya diri ya. Tapi jangan melakukan hal-hal yang bisa merugikan untuk Persib dan semuanya. Apa dia tambahan mungkin? Cukup? Oh ya, baiklah. Oke, nggak apa-apa. Silakan ada Laura ya. Oke, mangga silakan. Berdiri. Oh iya, tukang naik ke atas kursi. Sok, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra. Pertanyaan mungkin untuk keduanya, untuk APRD sama Aronggo. Kan Aronggo pernah menjadi pemain profesional yang cukup sibuk juga. Sekarang APRD mungkin sedang menjadi pemain profesional. Pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk menjaga mood bertanding supaya setiap pertandingan tuh mood kita tuh benar-benar bagus gitu. Sedangkan kan kita dalam sepak bola itu kadang ada masalah keluarga juga, ada masalah yang lain. Tapi ketika kita bertanding, kita harus fokus ke pertandingan tersebut. Nah, bagaimana tuh jaga supaya mood bertanding itu benar-benar tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan. Oke, sip. Terima kasih. Boleh? Oke, silakan. Kang Ronggo dulu atau Kang Ferdi dulu? Kalau dari Ferdi sendiri sih pasti hal-hal kecil sebelum pertandingan selalu ada, tapi Ferdi sendiri selalu menghindar dari masalah-masalah itu. Terutama kalau sama orang tua, kita lebih sensitif kan, kita harus lebih menjaga sikap lagi lah dari orang tua, karena restu dari orang tua itu paling utama buat sebelum pertandingan. Jadi di satu sisi itu, dan di satu sisi lain Ferdi selalu dengerin musik sih biar moodnya terjaga. Lagi sering dengerin musik apa? JJ. Baiklah. Nah, itu tipsnya ya, tipsnya dari Kang Ferdi. Dengerin musik JJ aja terus biar naik mood ya. Iya benar-benar ya. Oke, Aronggo gimana? Kalau saya mungkin ya untuk menjaga mood, karena
kita ini sebagai pemain profesional, ya jadi keadaan apapun kita harus siap dan memberikan yang terbaik untuk tim, ya. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan, ya, terus harus fokus untuk pertandingan. Ya, biasanya saya alhamdulillah bisa olahraga apapun, ya. Jadi bisa misalkan latihan ini setiap hari kan, jadi bisa latihan setiap hari pasti ada jenuh, ya, itu yang mengurangi mood. Tapi alhamdulillah saya bisa dengan olahraga lain, ya, kesibukan lain, nah ini bisa nggak membuat saya jenuh dalam bermain sepak bola, ya. Dan tentunya juga ya support keluarga yang penting, ya, terus ya ibadah yang nomor satu yang selalu kita berdoa sama Yang Maha Kuasa, ya, karena itu yang menuntun dan membimbing kita di keadaan di dalam lapangan maupun di luar lapangan, ya. Jadi saya selalu menjaga itu. Alhamdulillah saya selama hampir 20 tahun bisa berada di top level Liga Indonesia. Kak Rizky? Yang dari sisi pemain, Ya. tentunya kita selalu butuh support dari Bobotoh, dan kita pun selalu ngobrol gitu sama manajemen ataupun sama teman-teman yang lain yang tidak terlibat, selalu ingin gitu adanya Bobotoh, dan usaha atau upaya manajemen pun kemarin kan ada GBLA sudah bisa lagi dipakai, dan itu bisa menjadi awal dari Bobotoh lagi bisa nonton lagi, dan kita perlu banget itu namanya Bobotoh tuh. Jadi ya alhamdulillah sekarang besok Bobotoh bisa kembali lagi. Yes, di GBLA. Gelorakan lagi GBLA Bobotoh. Tepuk tangan dong. Buat Semi, Muhammad, kalau nggak salah ya, GBLA itu ada kapan gini, kalau nonton penuh malah mainnya nggak bagus dan kalah malah. Sebenarnya ada Bobotoh itu jadi tekanan mental nggak? Kadang ini dibilang dengan adanya Bobotoh tim tamu malah jadi tertekan. Tapi yang ada kalau tiap tim tamu menghadapi Persib kalau juga mau Bobotoh, mereka termotivasi untuk menampilkan penampilan terbaik Persija kalau ini. Nah yang saya pribadi lihat, kalau malah di depan di GBO dan stadion full, Persib mainnya malah kurang bagus dan kalah malah. Gimana Kak? Gitu. Tentunya kita dari sisi pemain pun nggak pernah pengen kalah ya, ataupun bermain tidak bagus. Tentunya kita selalu memaksimalkan pertandingan itu, gimana pun caranya kita harus memenangkan pertandingan. Itu sih. Intinya adalah tetap bermain maksimal apapun itu kondisinya, ada atau tidak ada penonton istilahnya seperti itu gitu ya, tetap memberikan penampilan yang terbaik ya. Begitu akan terjawab? Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya sambil chill-chill ya. Oke, baik. Bobotoh ini luar biasa, nah hanya di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kemarin itu di luar saya merasakan sendiri, ya, di saat Persib main keluar itu Bobotoh selalu ada, ya. Jadi tetap kita dukung, kita doakan, kita support yang positif, yang membangkitkan Persib, ya, dan memberikan hal-hal yang terbaik untuk pemain, untuk pelatih, untuk tim, dan untuk Persib. Saya harap Bobotoh juga memberikan contoh dan menjadi supporter yang baik untuk supporter lain. Ya, jadi ya kalau ada ricu-ricu menurut saya itu oknum. Ya, jadi bukan Bobotoh. Ya, kalau Bobotoh sejati pasti itu yang mensupport Persib dengan baik. Oke, apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan untuk Bobotoh? Cukup? Oke, cukup. Kita kasih tepuk tangan untuk Bobotoh. Ngantri ya kamu. Prasmanan dulu ya, hajat Persib ini. Prasmanan tepat. Guys, mana hiji? Betul. Lagi. Pak, jadi si Panasina 2.
Sanggup guys. Persib semakin dekat dengan Bobotoh, bukan nama ya bet tuang diulang, bukan nama pandangan bikin Persib kayak mana ya acara galaptar ya para naon lebih dekat dengan pemain ngaropi ngadahar Tadi nu kantong naon Bang? sebenarnya kebar tiris susu hujan nih